Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai perolehan aktiva tetap. Harga perolehan adalah semua biaya-biaya yang terakumulasi sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. Contoh dalam perhitungan harga perolehan ini adalah harga aktiva tetap yang akan kita beli, kemudian ongkos angkut atau biaya pengiriman, lalu biaya asuransi selama pengiriman, lalu biaya instalasi, biaya percobaan, biaya balik nama, dan lain sebagainya. Kemudian, kita akan membahas bagaimana cara memperoleh aktiva tetap. Caranya sangat bermacam-macam. Yang pertama, bisa dibeli secara tunai. Misalkan kita membeli mesin dengan uang kas. Debitnya adalah mesin, kreditnya kas. Nilainya adalah sebesar harga perolehan. Kedua, kita membeli dengan cara mencicil dengan angsuran. Misalkan kita beli mesin nilainya 100 juta. Kemudian kita membayar uang muka sebanyak 28 juta. Sisanya 72 juta akan kita angsur, akan kita cicil selama 3 tahun. Dan bunga yang dikenakan adalah 12% per tahun. Kita akan melakukan jurnal debit mesin sebesar 100 juta, kreditnya kas sebesar 28 juta, kredit hutang dagang sebesar 72 juta. 72 juta ini akan dicicil selama 3 tahun. Artinya 12 dikali 3, yaitu 36 bulan. Setiap bulan kita akan membayar sebesar 2 juta. Kalau begitu, bunganya adalah 720.000. Untuk pembayaran cicilan ini, kita menjurnal. Debitnya hutang dagang sebanyak 2 juta, debit beban bunga sebesar 720.000, kreditnya kas sebesar 2.720.000. Cara yang ketiga, kita bisa memperoleh aktiva tetap dengan cara menerbitkan surat berharga milik kita sendiri. Surat berharga bisa berupa hutang obligasi, bisa berupa saham. Contoh, misalnya kita membeli mesin, lalu kita menerbitkan hutang obligasi. Debitnya mesin, kreditnya hutang obligasi. Tentunya, biasanya nilai dari hutang obligasi ini akan sama dengan harga mesin tersebut. Kemudian, kita bisa juga menerbitkan saham. Debit mesin, kreditnya saham. Lalu biasanya terjadi selisih karena ada perbedaan antara nilai nominal saham dan harga perolehan aktiva tetap. Misalkan, mesinnya 100 juta, sedangkan total modal saham adalah 150 juta. Artinya, akan muncul disagio di sebelah debit, yaitu 50 juta. Jadi, jurnal lengkapnya adalah debit mesin 100 juta, debit disagio saham 50 juta, kredit modal saham 150 juta. Sekarang kita ambil contoh lainnya. Misalkan harga perolehan mesin adalah 100 juta. Sedangkan modal saham kita yang diterbitkan adalah 75 juta. Kita akan debit mesin 100 juta, kredit modal saham 75 juta, lalu kredit lagi agio saham 25 juta. Kemudian kita bisa juga melakukan perolehan aktiva tetap dengan bertukar dengan aktiva lain. Kita ambil contoh, misalkan mesin harganya 100 juta, sudah dipakai, disusutkan sehingga akumulasi penyusutan 20 juta. Kalau kita hitung, mesin ini mempunyai nilai buku sebanyak 80 juta. Lalu kita mau tukar dengan mobil. Mobilnya nilainya adalah 90 juta. Untuk pertukaran ini, kita harus membayar uang kas sebanyak 5 juta. Jadi, yang kita berikan adalah mesin yang bekas dengan nilai buku 80 juta, ditambah uang kas sebanyak 5 juta, sehingga total yang kita berikan adalah 85 juta.
Dan kita memperoleh sebuah mobil yang nilainya 90 juta. Jadi di sini akan terdapat laba sebanyak 5 juta. Jurnalnya adalah debit mobil 90 juta, lalu akumulasi penyusutan mesin 20 juta di debit, lalu di kreditnya kas, lalu sebelah kredit mesin, kasnya sebesar 5 juta, mesin sebesar 100 juta, lalu sebelah kredit lagi adalah laba pertukaran aktiva sebanyak 5 juta. Cara perolehan aktiva tetap yang lainnya adalah dengan pemberian donasi atau hadiah. Debit kita misalkan memperoleh peralatan kantor, misalkan dapat laptop dengan harga 20 juta, kita debit peralatan kantor 20 juta. Kreditnya modal donasi 20 juta. Lalu yang terakhir, bagaimana cara memperoleh aktiva tetap? Yaitu dengan cara membuat sendiri. Jadi perusahaan memproduksi aktiva tetap sendiri. Tentunya, jika diproduksi secara sendiri, semua biaya-biayanya seperti kita melakukan perhitungan pada manufacturing. Ada biaya bahan baku, ada biaya upah untuk tenaga kerja langsungnya, lalu ada biaya overhead pabriknya. Semua biaya ini akan diperhitungkan menjadi harga perolehan dari aktiva tetap yang kita buat sendiri. Demikianlah penjelasan mengenai perolehan aktiva tetap. Sampai jumpa.